Haleluya. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang juga mengikuti secara online di YouTube. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu semua. Kita mau bersyukur, kita mau menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Karena satu hari lagi Tuhan jadikan untuk kita semua yang terbaik Tuhan sediakan untuk kita hari ini. Kesempatan untuk kita sama-sama bersekutu, memuji dan menyembah Allah kita. Kita menyembah Allah yang baik, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan pada hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang bersama-sama, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini adalah hari yang sudah Engkau jadikan bagi kami. Biarlah kami mau mengucap syukur. Bawa ucapan syukur kami, bawa ucapan terima kasih kami, bawa pujian kami, bawa penyembahan kami. Kami mengucap syukur punya Allah yang begitu baik. Allah yang sekali-kali tidak pernah membiarkan kami sendiri, tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau yang selalu mencukupkan seluruh kehidupan kami dengan kasih anugerah-Mu yang selalu baru setiap hari. Tidak berkesudahan rahmat-Mu bagi kami. Semua umat Tuhan yang berharap dan percaya kepadamu. Dan pada hari ini, saat ini adalah waktu yang terbaik untuk kami menyembah Allah. Kami rindu menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan ada limpah kekuatan yang Engkau beri atas kami. Untuk kami bisa menjalani hari-hari kami. Untuk kami tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang kami andalkan. Satu-satunya tempat kami berharap. Terima kasih buat segalanya. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pujilah Engkau Tuhan. Mari datang ke hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Dengan penuh kerinduan. Kita percaya bahwa hanya Tuhan Yesus sumber pengharapan. Tempat kita untuk berharap, berseru. Karena Dia bisa diandalkan. Terpujilah Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Amin. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sekali lagi mari sama-sama katakan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari sama-sama katakan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Amin Tuhan, kami percaya. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Mari sekali lagi sama-sama katakan. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku. Ya Tuhan, kami percaya. Ku percaya Kau penuh pengharapan
yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Yesus. Hanya Kau, katakan Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Oh ya Tuhan Yesus, Yesus, oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Ada sekali lagi dengan segenap hati katakan Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Tuhan, Tuhan Yesus, kami percaya, tiada lain yang ku andalkan. Mari sekali lagi sama-sama Tuhan Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Ya Tuhan, oh Tuhan Yesus, kami percaya. Amin. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan, tiada lain yang ku andalkan, tiada lain yang ku andalkan selain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yes, mari sembah Tuhan. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Ini kami datang, ini kami datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Oh, dalam segala kelemahan kami, dalam segala kekurangan kami mau tetap menyembah Tuhan, karena kami percaya dalam segala kekurangan dan kelemahan kami, kuasa-Mu sempurna. Ada kekuatan Tuhan yang dilimpahkan bagi setiap umat yang berharap. Percaya Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Engkau Allah kami, dan pujilah Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya. Oh, Engkau baik, sampai selama-lamanya kasih setiamu bagi umat-Mu. Kami bersyukur, kami memuji Tuhan yang hidup, Tuhan yang baik di setiap musim hidup kami. Haleluya, haleluya. Oh, terpujilah Engkau Tuhan, Engkau baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau tetap Allah kami, yang berkuasa, yang berdaulat atas umat-Mu. Haleluya, kami menyembah, kami meninggikan, kami mengagungkan Allah pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus Tuhan, Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Ya kudus, kudus Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau
Engkau sungguh baik Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiada batas, tiada bayar, bayar batas, tiada bayar, bayar, bayar batas, tiada bayar, tiada bayar batas, haleluya Tuhan Yesus, haleluya Tuhan Yesus. Mari jemaat saja katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Amin. Siapapun, amin, amin. Yesus hanya Kau yang, amin, amin. Dengan segenap hati kami. Sekali lagi sama-sama katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi, amin. Haleluya Yesus, Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap kita semua bisa bangkit berdiri, beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, ya Tuhan. Haleluya. Sebab tanpa Tuhan Yesus kami tidak mampu. Hanya Tuhan yang kami percaya. Amin. Oh ya Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus, haleluya. Dan kami sungguh mengucap syukur, kami punya Tuhan yang hidup, kami punya Tuhan yang maha besar, punya Tuhan yang maha kuasa, Allah yang sanggup lakukan segala perkara dalam hidup kami. Dan kami percaya di dalam Tuhan, kami selalu diberi kemenangan, karena percaya dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mau lebih lagi mengucap syukur, masuk hadirat-Mu dengan penuh sukacita, karena Engkau adalah sumber sukacita kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama masuk hadirat-Nya dengan penuh ucapan syukur, haleluya. Hadirat-Nya dengan hati bersyukur, amin. Masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Sekali lagi katakan, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, amin. Masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru,
bersukacita karena tinggikannya. Bersyukur sama-sama. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam bumi. Amin. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Mari bersyukur. Pujilah Tuhan. Sama-sama katakan, masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah baginya, nyanyikan. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Sekali lagi masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Jangan lupa untuk bersyukur. Bermazmurlah, bermazmurlah bagi Dia. Nyanyikan nyanyian baru. Bersyukur. Sama-sama katakan bersyukur. Ya. Saat hati bersyukur, ya. Bersuka. Oh. Hey, yeah, hey. Menambah. Oh. Ayo, mari sembah Tuhan. Haleluya. Sekali lagi katakan. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Oh, sembah. Dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Tuhan hadir. Amin. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sekali lagi katakan, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sorak-sorak bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Siapa yang bersukacita pagi hari ini, bisa lambaikan tanganmu, berikan tos kanan kirinya. Mari terus bersukacita. Karena ada firman Tuhan, sumber kebenaran dalam hidup kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari sama-sama katakan. Firman terangi jalan. Amin. Perisai iman di setiap waktu. Amin. Hidupku dari sekarang tak pernah ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Sama-sama katakan, hanya di dalam Tuhan Yesus, Yesus berharapan. Hanya
dalam namanya. Amin. Ada pengharapan dalam kuasa. Sekali lagi sama-sama katakan dalam namanya. Dalam namanya. Amin. Ada pengharapan. Yes. Dalam kuasanya sama-sama katakan. Yes. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sumber pengharapan. Amin. Di sepanjang hidupku. Sekali lagi. Hanya di dalam kuasa. Asik. Kemenangan bagiku sekatakan namanya. Hanya di dalam Tuhan Yesus. Di sepanjang hidup hanya pastikan saja kemenangan bagiku. Katakan dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan dalam masa depan. Sekali lagi dalam namanya. Dalam namanya. Amin. Ada pengharapan. Kuasa Tuhan Yesus dalam kuasa kemenangan. Ini suara yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Dia yang memberi pengharapan. Dia yang memberi kemenangan bagi setiap umatnya. Haleluya. Sekali lagi beri sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Pujilah nama Tuhan Yesus. Engkau sumber pengharapan kami, sumber kehidupan kami. Engkau Allah yang sudah menebus kami. Kami sungguh bersyukur Engkau sudah pilih kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau menebus kami, Engkau membawa kami dalam hidup yang kekal. Karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah sampai selama-lamanya, sekali kami terima Tuhan Yesus, selamanya Tuhan Yesus Kristus. Dalam segala keadaan apapun, karena kami tahu ada musim-musim di mana kami harus melewati. Dalam kesukaran, dalam ketakutan, dalam segala sesuatu yang tidak pasti. Tapi sekali Tuhan Yesus, kami percaya tidak akan pernah meninggalkan kami. Untuk itu kami mau terus percaya pada Tuhan. Segala sesuatunya akan berlalu. Tapi kasih Tuhan, percaya kami, iman kami tidak akan pernah berlalu di dalam Tuhan Yesus. Karena itu ada pengharapan kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Terima kasih Tuhan, Dia beri damai kesempatan baru. Amin. Dalam setiap musim kami, setiap musim kehidupan, saat kami lemah, saat kami sakit, saat kami kekurangan, kuat maupun lemah, dalam segala keadaan Tuhan, tetap Yesus yang mempesona. Semua kami yang di tempat ini, kami akan terima setiap musim dengan tetap percaya pada Tuhan. Haru, katakan sekali
itu Tuhan Yesus. Amin. Harapanku takkan hilang. Segala keadaan Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami akan tetap ingat dan tetap cinta Tuhan Yesus selama-lamanya. Mari katakan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Tuhan Yesus yang kami percaya. Kau tidak pernah tinggalkan kami umat-Mu, tidak pernah lepaskan kami Tuhan. Dan kesempatan baru, oh Tuhan, di setiap musim kehidupan. Pada saat kami kecewa, sakit hati, Kau ajar kami mengampuni. Oh Tuhan, terima kasih Engkau baik Tuhan Yesus. Tetap Yesus yang mempesona hatiku, demi hidup dan kesempatan baru. Katakan sekali, Yesus selamanya. Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau. Katakan sekali, Yesus, sekali, Yesus selamanya. Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, harus sekali lagi katakan sekali, Tuhan Yesus, sekali, Yesus selamanya. Yesus, harapanku takkan hilang, karena Kau yang terlebih dahulu mengasihi kami dan menebus kami. Amin. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sembah Tuhan, sekali lagi sembah Yesus. Oh Tuhan, harapan kami dalam Tuhan. Kau segalanya, Kau hidup kami Tuhan Yesus. Tempat kami berseru, bersenang, berharap sekali Tuhan Yesus. Kami tidak
ku cinta Kau. Mari saya undang kita semua bisa bangkit berdiri. Sekali lagi katakan, sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. oh Yesusku, Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. oh Yesus, Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. oh Yesusku, Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Boleh lebih lagi, lebih lagi. Katakan sama-sama haleluya, haleluya. Mungkin di antara kami ada yang punya masalah datang ke tempat ini. Tapi harus kami mau berkata jujur. Sekali Yesus tetap Yesus. Mungkin kami sedang ada yang lemah. Mungkin kami ada yang berduka. Mungkin ada kami yang sedang sakit. Tapi ketika kami berkata sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam nama itu ada kekuatan yang baru. Sebab rancanganmu kepada kami tidak pernah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang mendatangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Bapak Ibu engkau yang diberkati, mari banyak menyembah pagi ini. Haleluya. Ada kekuatan baru ketika kita menyembah. Haleluya. Haleluya. Jesus. Ada takarala namanya. And the angels cry, holy, creation cries, oh. Mari angkat tanganmu sama-sama. You are lifted high, holy, holy, holy forever. holy forever. Amen. And the angels cry, holy. All creation cries. Katakan sama-sama holy. You are You are lifted high. holy, holy, holy forever. Holy. Yes, thank you, Lord. Holy. Amen. You are lifted high. Holy, Holy. holy forever. Hallelujah. Hallelujah. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Your and position. Your name stands above. Sekali lagi sama-sama katakan your name. Your name is the highest. Your name
is the greatest. Your name is yours above from all thrones, and dominions, all powers and position. Your name stand above them all. Your name is the highest. Your name Amen. is the greatest. Oh. Your name stands above them all. Amen. All thrones and dominions and powers and position. Your name Stand above the whole, and the angels cry, holy, all creation holy. Angkat tanganmu sama-sama. You are lifted high, Holy forever. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Kami ada di tempat ini bukan sedang memberikan waktu yang sisa, tapi kami menyisihkan waktu kami karena kami tidak akan pernah mampu tanpa Tuhan. Makasih untuk kehadiranmu, makasih untuk kasih kuasamu, terima kasih untuk nafas kehidupan, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk keluarga rumah tangga, terima kasih untuk anak-anak, terima kasih untuk suami, terima kasih untuk istri, terima kasih buat gereja komunitas kami yang sehat, yang adalah keluarga Allah. Pimpin kami dalam meresponi firman-Mu, urapi hamba-Mu, apapun yang dipersiapkannya, semua didedikasikan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, yang sepakat sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih. Haleluya, shalom semuanya. Shalom. Kasih senyum sama samping kiri kanannya Bapak Ibu yang kekasih. Haleluya. Itu dia. Ya, bilang kita sedang beribadah bukan sedang arisan bilang. Haleluya. Amin. Saudara diberkati dengan pujian penyembahannya tadi, amin. Saya ngelihat ibu-ibunya yang worship leader cantik, ya kan? Pemain-pemain musiknya ganteng-ganteng, saudara ya. Haleluya. Udah ganteng, cantik-cantik, memuji Tuhan lagi. Saya ada kenal orang udah miskin, jelek, sombong lagi, saudara. Bilang sama samping kiri kanan, gue juga kenal orang itu Pak, bilang. Haleluya. Amin saudara. Oke baik, Bapak Ibu yang kekasih, saya baru pertama kali di ibadah ini. Terima kasih Pak Gembala, Ibu Gembala dan semua staf di tempat ini. Saya percaya saya bukan lebih pintar daripada saudara, tapi ada yang mau disampaikan kepada kita hari ini. Saudaraku yang kekasih, apa kerinduan Tuhan? Saudara, ada orang luar sana berkata tak kenal maka tak sayang. Saudaraku yang kasih, maka saya percaya kita gak kenal pun sayang, betul gak? Karena kita memiliki saudara nilai, yaitu save the lost at any cost. Selamatkan jiwa yang terhilang berapapun harganya. Tolong PowerPoint saya. Ya, oke. Nah saudara, ini anak saya. Saudaraku yang kasih, ini keluarga saya. Ya, anak saya 2, istri saya 1. Jangan terbalik saudara. Ya, anak saya 2. Yang pertama Kezia Angela Slin Purba. Saudaraku yang kekasih, dia adalah seorang dokter di Rumah Sakit Hermina Bekasi. Anak saya yang satu lagi, yang laki-laki adalah Daniel Jevanya Purba. Dia sedang menyelesaikan studinya di Jerman, saudara. Dan kami tinggal di Bekasi. Istri saya Christina Friska Siahaan. Jadi kalau Roxy ini nggak aneh bagi saya, nggak asing saudara. Karena ini dulu tempat pacaran saya saudara. Kalau mau lihat gadget saudara, ke mall situ ya. Sama pacar saya yang jadi istri saya sekarang. Nama istri saya Christina Friska Siahaan. Mertua saya ada di belakang Citraland sana saudara. Ya, itu kami tinggal di Bekasi, gereja kami GBI New Life Community Kemang Pratama, saudara. Kami tinggal di Jaka Permai, tepatnya di Persada Kemala, di Kalimalang, Bekasi. Baik, itu perkenalan kita. Nanti bapak-bapak yang ke Bekasi, nanti minta nomor telepon saya sama Pak Gembala. Kalau ke Bekasi nanti saya layani, saya tahu ada kopi yang enak di sana. Perempuan-perempuan biar istri saya yang melayani, jangan saya yang melayani. Nanti apa kata setan, betul ya? Haleluya. Oke baik, nah saudara GBI nggak kebetulan saudara. Di bulan November ini ada satu temanya GBI pusat, yaitu iman dan pelayanan intergenerasi. Kenapa ini menjadi penting saudara? Ternyata saudaraku yang kekasih, kenapa iman dan pelayanan intergenerasi jadi penting? Catatan saya paling tidak saudaraku yang kekasih, ada 2 yang menjadi alasan ini.
Ketika saya ikuti Pak Ketua Umum, Pak Ruben Adi Abraham menyampaikan, saya dapat ini saudara. Karena ternyata baik generasi tua maupun generasi muda, hari-hari ini sama-sama mengalami yang namanya dekadensi iman, betul gak? Apa dekadensi saudara? Yaitu kemerosotan iman. Dan saudaraku yang kasih degradasi, yaitu penurunan iman. Termasuk pelayan-pelayan, itu gak bisa kita pungkiri. Banyak faktor saudaraku yang kasih. Yang kedua, ternyata saudaraku yang kekasih, nanti kita bukakan saudaraku yang kasih data. Makanya saya katakan karena ada orang-orang yang banyak sekarang mengalami degradasi iman, mengalami dekadensi iman, maka sebenarnya gereja gak perlu berebutan saudara jemaat, betul gak? Karena masih banyak ternyata saudara orang-orang yang mau dilayani. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan yes. Dan ternyata generasi perlu dilayani Pak. Perlu ditingkatkan imannya. Kenapa Bapak Ibu yang kekasih, maafkan saya kalau boleh jujur Bapak Ibu. Orang Batak itu memang Bapak Ibu yang kekasih terus terang. Saya orang Batak, Royal Purba ya. Saudara, orang Batak itu terus terang. Saya percaya yang di depan saya adalah orang-orang yang terang terus. Yang setuju katakan yes. Orang Batak itu terus terang, makanya waktu mau menikah cepat banget. Dia datangi pacarnya, dia bilang, Hemina sudah 3 bulan kita pacaran, kawin kita. Ada pertanyaan? Katanya saudara, cepat banget saudara. Iya kan? Saking terus terangnya kadang-kadang saudara salah kaprah. Saudara tahu nggak? Saya mau berkata kepada saudara, ada yang perlu dilayani Pak. Ternyata generasi-generasi sekarang juga mengalami yang namanya dekadensi, degradasi. Saudaraku yang kasih. Ya, saudara saya waktu melihat ini, bagaimana saudaraku yang kasih ada orang-orang tua yang begitu cinta kepada anak-anaknya. Izin Pak Gembala saya turun. Ada di sini bapak-bapak yang lagi punya baby? Kita berusaha saudaraku yang kasih, waktu anak kita kecil, kita berusaha saudara membelikan susu yang terbaik. Salah nggak? Nggak salah. Dan gak sedikit Bapak Ibu yang kekasih setelah besar anaknya mengalami obesitas. Karena yang kita genjot apa? Susu. Waktu besar saudaraku yang kasih anaknya bertumbuh, pertumbuhannya oke dan segala macam. Tapi lihat, haleluya, tubuhnya bongsor tapi imannya saudaraku yang kasih mengalami yang namanya stunting. Betul gak? Nah Bapak Ibu, ini saudaraku yang kekasih. Berapa bulan lalu ya, kita dikejutkan oleh satu berita yang masif ya Bapak Ibu. Apa? Ada seorang anak gembala, anak pendeta saudara di Surabaya meninggal dunia, betul gak? Tahu saudara? Bunuh diri. Kenapa ini saudara saya ceritakan? Karena bapaknya sudah bersaksi di YouTube ya. Kita sedih loh. Anak pendeta dan dia dipakai Tuhan luar biasa. Apa yang kurang kepada dia? Saya mau berkata kepada Bapak Ibu begini. Iya kan? Ternyata saudaraku yang kasih jabatan kita apapun dan segala macam. Itu tidak menentukan saudaraku yang kasih keluarga kita sesempurna apa. Betul gak? Tapi yang menarik Bapak Ibu yang kasih. Bapak itu bukakan sesuatu kepada kita. Jadi seluruh Indonesia, seluruh dunia diberkati dengan kesaksian Bapak Pendeta yang meninggal anaknya ini. Betul gak? Kita dibukakan apa? Dengarkan anakmu dia bilang. Kasih waktu untuk mendengarkan anakmu. Cuma itu masalahnya Pak. Firman gak kurang di rumah mereka. Saya jadi diberkati dengan kesaksian itu saya katakan begini, iya ya. Ya, jadi positifnya kita tarik begini Pak. Positifnya ya kita tarik begini. Jangan judge bunuh dirinya, betul gak? Tapi jadi saya tarik kesimpulan begini Bu, positifnya. Anak ini, bapak keluarga ini dipakai Tuhan untuk men-sharekan, mencelikkan mata-mata kita sekarang. Laki-laki dan orang tua. Supaya kita kasih waktu kepada anakmu, generasi ini untuk mendengarkan. Yang setuju katakan yes. Amin saudara. Anak-anak muda coba angkat tangannya. Siapa yang gak tahu baru-baru ini masif ya anak-anak muda. Salah satu personilnya One Direction ya. Bunuh diri betul gak? Dia lompat dari hotelnya betul kan? Nangkap gak saudara? Ternyata pencapaian gak ada apa-apanya Bu. Yang ketiga, siapa yang gak kenal namanya Elon Musk betul gak? Satu ketika saudaraku yang kasih Elon Musk kongko-kongko sama teman-temannya saudara ngobrol-ngobrol. Elon Musk berkata kepada temannya, lu tahu gak keluarga gua? Gua di rumah gini loh dan segala macam. Menceritakan saudara kebahagiaan keluarganya. Elon Musk punya 3 istri dan 12 anak. Salah satu saudaraku yang kekasih, ya, salah satu anaknya adalah transgender. Tiba-tiba waktu Elon Musk, orang terkaya di dunia ini, ngobrol kongko-kongko sama temannya. Bersaksi, katakanlah demikian. Anaknya datang dan berkata, papa gue gak kayak gitu sebenarnya.
Imannya nggak seperti itu. Imannya bobrok, nggak pernah ke gereja dan segala macam. Kami nggak terlalu bahagia. Anaknya bilang gitu loh. Nah sekarang bapak-bapak coba pegang dadanya semua. Bilang sama samping kiri kanan, ini khotbah pasti nggak enak, udah jamin nih bilang. Nah Mas Saudara. Nah ternyata saudaraku yang kasih perhatikan baik. Makanya saudara, tolong ikutin saya PowerPoint saya. Makanya Bapak Ibu perhatikan. Ya, perhatikan baik. Dan mengalami yang namanya apa? Ada dekadensi dan degradasi iman intergenerasi. Lihat saudara, dari baby boomers waktu perang dunia kedua, saudaraku yang kasih, ya, disiplin tinggi. Anak-anak saudara kalau dipanggil zaman dulu saudara royal, siap papa. Kamu mau harapkan sekarang anakmu kalau dipanggil seperti itu nggak nyambung lagi pak. Saudara, saya panggil anak saya, Daniel, what's up bro? Saudara kami punya grup loh pak. Kami punya grup di rumah, saya, istri saya, anak saya 2. Saya dipanggil Besti tau gak? Ngopi di mana kita hari ini Besti? Kalau Besti masih lumayan, guys dipanggil. Kalau Besti sama guys masih lumayan bu, dipanggil pemirsa. Halo pemirsa, kita ngopi di mana hari ini? Saudara saya mau berkata, apakah saya langsung kekurangan wibawa di hadapan mereka? Enggak pak, saya layani pak. Saudara tahu itu yang mengakibatkan, lihat saudara, dari baby boomers, saudaraku yang kasih, perhatikan, tolong diikutin saya multimedia. Dari baby boomers ke X, saudara itu sudah ada perpindahan saudara. Ke Y, saudara, lahir pada era peralihan teknologi. Makanya di gereja pun kadang-kadang berantem anak muda sama Pak Gembala. Pak Gembalanya masih mau analog saudara sound systemnya, betul nggak? Betul? Anak muda mau digital, kan berantem pak. Pak Gembala bilang, masih bagus ini men. Anak mudanya bilang, enggak pak, kalau ini di kotak-katik. Kalau yang digital kita pelototin, bergerak sendiri, betul nggak? Nah maksudnya, kan berantem saudara. Terus apa lagi saudara? Generasi Z, saudara, pintar komputer. Generasi Alpha, canggih teknologi. Tahu nggak saudara? Komunikasi antara baby boomers ke X, ke Y, ke Z, ke A. Dibombardir supaya apa saudara? Tidak ada pesan Tuhan yang sampai. Dan mereka berantakan. Itulah kerja iblis sekarang saudara. Mulai dari baby boomers. Makanya saudara, lihat survei ini. Bilangan Research Center, pernah saudara yang kasih mencatat, perhatikan baik. Pernah mencatat saudara, lihat baik. Dalam penelitiannya, menyebutkan 7 dari 10 anak muda yang jarang datang ke gereja, ternyata pernah beribadah rutin di masa lalunya. 40% dari 4095, sampel dari 42 kota, saudaraku yang kasih, iya kan, di Indonesia, menyatakan rutin beribadah saat usia sekolah minggu, ya, yang artinya sudah 10 tahun tidak rutin lagi beribadah ke gereja, sehingga disimpulkan usia rentannya itu 10 tahun ke atas. Lihat baik. Anak-anak rajin ke gereja tadinya hilang. Kenapa saudara? Komunikasi nggak nyambung lagi saudara antara orang tua dan anak. Dihancurkan. Lihat baik saudara. Alasannya apa saudara? Tadi surveinya, ini alasannya saudara. Alasannya generasi muda tidak mau ke gereja, perhatikan, 28,2% saudara berpendapat bahwa banyak kegiatan yang menarik di luar gereja. Hati-hati loh. Sepeda santai, ngopi bareng, olahraga bareng, betul nggak? 21,2% menganggap kepemimpinan gereja buruk. 12% menganggap saudara bentuk ibadah tidak menarik. WL-nya nggak ngangkat. Emang rock. Saudara, karena dia bukan datang untuk Tuhan, tapi saudara untuk apa? Kepuasan hatinya. Terus apa saudara? 11,2 merasa banyak kemunafikan di dalam gereja. Munafik ibu itu WL, ibu itu singer, tapi tahu nggak waktu di luar? Saudara, perhatikan. Saudara, 61,8% ini kesimpulannya. Anak muda menganggap gereja tidak menarik dan tidak cocok untuk mereka. Saya mau tanya. Kalau kamu salah ngomong, halo orang tua, baik keluarga muda atau keluarga tua, saya mau salah sedikit aja saudara ngomong di rumah, kamu tidak jadi role model, anak kamu bukan saja tidak mau ke gereja, tapi tidak mau kenal Tuhan. Pak, Bu, bedanya tipis loh sekarang. Anak kita kalau hanya ateis, saudaraku yang kasih, kita arahkan masih gampang saudara. Yang parahnya udah ateis, agnostik lagi, betul gak? Tahu saudara? Agnostik itu apa saudara? Paling masuk akal kepada anak muda. Agnostik itu bilang gini, ngapain sih kita berdoa sama Tuhan, kok merepotkan Tuhan, kita kan bisa kerjain sendiri, betul gak? Masuk akal gak bu? Tidak mengandalkan Tuhan lagi.
Bahaya. Nah saudara, survei yang lain membuktikan apa? Tolong PowerPoint-nya. Haleluya. Saudara perhatikan baik, survei yang lain membuktikan, George Barna pernah menulis, sebanyak 85% orang percaya telah mendengar tentang karunia rohani, menyadari eksistensi karunia-karunia rohani tersebut. Namun seperempat diantaranya tidak mempercayai bahwa Allah setia akan janjinya dan memberikan karunia rohani kepada mereka secara pribadi. Jadi gini Bu, dari 4 orang yang saya jumpai, saudara, ya, yang 3 ini percaya mereka menerima kasih karunia, menerima saudara karunia rohani. Yang 1 ini gak percaya saudara. Nah saudara, dari 4 orang, 1 gak percaya Pak, bahwa dia sudah menerima janji Allah. Saya mau bertanya Bu, masalahnya begini, yang 3 ini mempengaruhi yang 1, atau yang 1 ini bisa mempengaruhi yang 3, betul gak? Saudara bisa ngikutin khotbah saya gak? Saudara tunduk-tunduk, pura-pura tunduk-tunduk gitu biar semangat saya gitu loh. Pura-pura mengerti aja Bu. Nah kan gak saudara? Jadi dari 4 ini, nah sekarang masalahnya begini. Kalau bapak-bapak ini lemah, yang 3 ini bisa dipengaruhi yang 1. Berapa banyak sekarang seperti itu? Makanya saudara, saya mau berkata kepada saudara, ternyata begini, kita butuh saudaraku yang kasih. Dan saya mau berkata, harusnya gereja tidak main sedot-sedotan jemaat lagi. Kenapa? Banyak banget Bu orang yang mau kita layani lagi, betul gak? Bilang sama samping kiri kanan, kalau kamu pindah gereja lagi dari sini, masuk neraka kau bilang. Bapak Ibu bisa ngikutin saya? Bisa ngikutin saya? Masih banyak Bu yang mau kita layani. Kita nyanyi di sini saudaraku yang kasih, betul nggak? Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Koko Cici menangis. Help, help. Kita nyanyi di sini, ya kan? Kita nyanyi. Our life you have been faithful. You are Yahweh. You are Yahweh. Kenapa saudara? Anda sibuk dengan retorika agama. Anda sibuk, gereja-gereja sibuk dengan entertainnya. Mereka lupa data ini. Sebenarnya masih banyak generasi saudaraku yang kasih yang mau dilayani. Kita rebutan yang sudah jadi, betul gak? Nangkap sampai sini Bapak Ibu? Nangkap sampai sini? Saya bukakan sama saudara. Makanya kita punya tanggung jawab. Hari-hari ini yang dihilangkan daripada kita ada tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya saudaraku yang kasih? Ya klik. Haleluya. Ini saudara, ada kewajiban orang tua dan pemuda. Kalau kita baca Titus 2 ayat 1 sampai 5, boleh gak sama-sama kita baca Bapak Ibu yang kasih? 2, 3, ya. Tetapi engkau, haleluya. Yuk bangkit berdiri yuk. Bangkit berdiri. Sama-sama kita baca. Ya, coba gerak-gerakan badannya. Saya tahu ini jam rawan saudara. Ini antara pandangannya ke firman Tuhan sama bakmi saudara, betul gak? Ya, udah bahaya banget nih. Ya, sarapannya udah nanggung dan segala macam, betul ya. Udah mau makan siang. Saya nggak lama-lama saudara, sudah diingatkan Pak Gatot saudara. Saya cuma nanti ada 250 poin yang mau saya sampaikan hari ini kepada saudara. Sub poinnya 30, jadi totalnya 280 poin saudara. Setengah 3 kita akan selesai nanti. Bilang sama samping kiri kanan, jangan lama-lama Pak, mau arisan nih bilang. Yuk sama-sama kita baca, 2, 3 ya. 2. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam 3. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda apa? Mengasihi suami-suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya. Keras, 2, 3 ya. Agar, sama-sama 2, 3 ya. Agar, ternyata Bapak Ibu yang kekasih begini. Hei, kekristenan tidak saudaraku yang kekasih hanya berbicara tentang moralitas. Tapi ternyata begini, moralitas saudara dan saya dapat saudara membuat firman Tuhan dihujat. Sekali lagi saya ulangi. Kekristenan tidak berbicara saudaraku yang kekasih hanya tentang moralitas saja. Karena ada pengajaran seperti itu sekarang saudara. Tapi saya mau berkata kepada saudara, ternyata lewat ayat ini saya pelajari moralitas kita generasi-generasi, yang tua pun yang mau muda. Saudara, kalau rusak moral kita itu bisa firman Tuhan yang dihujat, betul gak? Ada kewajiban kita, ini kewajiban orang tua. Kewajiban anak muda apa saudara? Anak-anak muda, baca 2, 3 ya. Demikian juga apa? Orang-orang muda, nasihati mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Jadikanlah dirimu sendiri apa?
Terus? Hendaklah engkau apa? Dan sungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaan, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Aha, ayat 15, 2-3 ya. Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan apa? Segala kewibawaanmu. Katakan kewibawaan. Janganlah ada orang yang menganggap, silakan duduk. Yang diberkati Tuhan, orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, serta melakukan yang setuju, katakan amin. Bapak Ibu jelas ya. Saudara, kitab Titus ini saudara, Titus adalah teman sekerja Paulus. Paulus saudaraku yang kasih gak bisa datang saudara ke satu tempat. Maka saudaraku yang kasih, mitra kerjanya orang Yunani ini, Titus ini, diutus saudaraku yang kasih ke satu pulau lepas pantai. Di mana pulaunya saudara? Namanya adalah Kreta. Tahu saudaraku yang kasih pulau Kreta ini? Ada saudaraku yang kasih budaya yang jahat di sana. Mereka sebut adalah kerititso. Kerititso adalah apa? Yang melegitimasi orang melakukan itu dulu baru sah menjadi orang kerititso, orang Kreta. Apa saudaraku yang kasih yang dilegitimasi itu? Mereka harus punya style yang namanya bohong. Saudara, Titus disuruh bereskan ini. Bapak-bapak di sana, bapak-bapak pemain bayaran. Dibayar dulu baru mau kerja. Ya, dibayar jadi saudara pemberontak. Dibayar saudaraku yang kekasih menjadi pemain-pemain bayaran saudara untuk perang dan segala macam. Saudara, makanya di sana saudara ada zina, gak kebetulan pelabuhannya saudara luar biasa karena dilepas pantai. Dosa semua ada di sana. Yang paling mengerikan saudara, orang-orang di sana percaya bahwa saudaraku yang kekasih dewa, kepala dewa yaitu Zeus berasal dari sana dan lahir di sana. Dia adalah kepala dewa-dewi. Dan saudara perhatikan, ada orang-orang saudaraku yang kekasih yang percaya Injil, ya kan? Yang percaya firman Allah, tapi juga percaya saudaraku yang kasih dengan dewa-dewi yang dikepalai Zeus. Bahaya enggak Pak? Boleh enggak saya analogikan? Sorry, bukan analogi. Boleh enggak saudaraku yang kasih? Keadaan kita pun seperti itu, betul enggak? Nah saudara, haleluya. Makanya muncul ini, kalau saudara baca, ya, kitab yang paling pendek ini saudara, cuma Titus 1 sampai Titus 3. Makanya Rasul Paulus, bapak-bapak yang jahat ditarik saudara untuk menjadi penetua-penetua, betul nggak? Supaya mereka tidak terkamir saudara dengan pengajaran-pengajaran dewa Zeus. Jadi begini Pak, kalau kamu saudaraku yang kasih ditarik gembala untuk melayani di sini, ya, saya mau berkata, kamu bukan orang sempurna, tapi karena kasih karunia, jangan-jangan kamu pun masih bobrok, betul nggak? Bilang sama samping kiri kanan, jangan diundang lagi nih pendeta bilang. Nangkap Pak? Titus saudaraku yang kasih, perhatikan baik. Ada tanggung jawab anak muda yang tadi. Saudara, saya mau berkata kepada saudara, perhatikan baik. Bukan masalah moral, tapi saya mau berkata, orang tua jangan lebih banyak kamu menuntut hak hari-hari ini. Tapi lakukan kewajibanmu. Kita kan kadang-kadang menuntut anak hari-hari ini, betul nggak? Satu kali ada seorang perempuan mendatangi anaknya perempuan, didatangi anak. Kamu lagi ngapain sayang? Tiba-tiba anaknya perempuan bilang, lagi belajar mama. Belajar apa? Belajar sejarah. Tiba-tiba mamanya tanya, kamu tahu Ibu Kartini nggak? Anaknya bilang, Ibu Kartini ditanya sama gua sekolah international school. Ya tahulah, gua juara ranking 1. Marah anaknya. Mamanya bilang, kamu tahu nggak Ibu Kartini? Anaknya saking gondoknya bilang, nggak tahu mama. Belajar dong, baca buku sejarahnya. Siapa Ibu Kartini? Tiba-tiba anaknya gondok dan pandang mamanya. Mama tahu Tante Lisa nggak? Mamanya bilang nggak tahu, ya kan? Cek WA papa, siapa Tante Lisa? Iya ada yang nggak ngerti loh, ada yang gini. Itu lapar itu. Tengah mas saudara, kadang-kadang kita tuntut anak kita berubah, anak kita berwibawa, anak kita berbobot, tapi kita nggak berbobot. Titus kejadian Pak. Makanya Titus dikirim saudaraku yang kekasih ke pulau Kreta lepas pantai untuk apa? Yang pertama saudara, mengembalikan jaringan gereja rumah. Karena apa? Yang rusak Pak di sana gereja rumah. Saudara-saudara nangkap nggak maksud saya? Di sini kita cuma 2 jam loh Pak nyanyi Pak. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Habis itu pulang kita, yang perempuan lari. Nangkap nggak saudara? Pertanyaan saya balik lagi nggak ke kehidupan lamanya? Yang laki-laki nyanyi lebih dari pemenang. Cuma di sini 2 jam, betul nggak?
Pertandingan kita bukan di sini Pak. Nanti di rumah kita. Berapa banyak dulu waktu kita baru menikah. Waktu kita baru menikah kan enak banget. Nyanyi suaminya sama istrinya apa waktu lagi pacaran. I love you, I love you, I love you. Betul gak? Sekarang nyanyi istrinya setelah berumah tangga. Bukan I love you lagi. Tahu nyanyi istrinya apa? Lihatlah tanda merah di pipi, bekas gampar tanganmu. Dulu aja waktu masih pacaran. Yang perempuan bilang, bang antarkan dong ke Bogor naik motor. Yang laki-laki bilang, dek jangankan ke Bogor, ke Palestina pun abang antar kau. Itu pinggang masih 24. Dinaikkan ke atas motor, dibukakan pintu mobil. Sekarang boro-boro, masih satu naik kaki istrinya ke motor, udah jalan motornya, betul gak? Dulu kemana-mana pegang goting abang, sekarang dipegang gotingnya. Tuh sakko ibarat hula-hulanan katanya, betul gak? Nangkap gak saudara? Kan saudara luar biasa. Saudara gak percaya, children see, children do. Saudara nanti yang punya anak kecil pulang ke rumah, tutup pintu rumahmu pakai kaki. Anakmu akan menutup pintu rumah pakai kepala. Saya kelas 4 SD udah merokok bu, Pak. Kenapa? Waktu kelas 3 SD, saya lihat papa saya ganteng banget, pegang rokok Dunhill sama mancis, betul gak? Saudara gak percaya bapak saya ganteng? Lihat anaknya. Saudara, ganteng banget papa saya pegang mancis bu, sama rokok. Saya bilang, kelas 4 SD nanti saya harus kayak papa saya gayanya. Itu namanya moving to the next level. Jadi kalau kamu sekarang merokok sama minum bir, anak kamu narkoba, jangan marahin. Itu namanya naik level Pak. Kelas 6 SD udah kena ganja, SMP sudah jual ganja, SMA sudah bandar narkoba, sekolah pindah-pindah, makanya sampai sekarang bingung reuni di mana Pak. Hancur Pak. Saya terbang ke Jakarta baru transaksi narkoba saudara, ketemulah dengan istri saya ini. Abang saya dulu saudaraku yang kekasih di gereja GKPI samping rumah sakit jiwa itu saudara pendeta. Datang istri saya saudaraku yang kasih, dia tolong saya saudaraku yang kasih. Sehingga bisa saya berdiri di depan orang-orang hebat seperti saudara hari ini. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Saya dibawa ke gereja GBI Rem. Saya juga saudaraku yang kekasih dibawa dulu ke Dewa Ruci. Waktu masih Sungai Yordan di sana Pak. Saudara satu ketika saudaraku yang kekasih WL-nya bilang saudara, WL di GBI Rem, kita akan mengadakan pertandingan nyanyi. Saya lihat yang khotbah-khotbah ganteng-ganteng banget, pendetanya cerdas-cerdas lagi. Saya bilang Tuhan bisa gak saya satu ketika seperti ini ya. Saudara, tiba-tiba dibilang saudara, Pak kita akan mengadakan pertandingan nyanyi Bapak Ibu. Saya ikut pertandingan nyanyinya saudara di GBI Rem. Dan saudara salah satunya pemenangnya adalah saya saudara. Haleluya. Saudaraku yang kekasih. Lihat baik, pialanya saya simpan di rumah sekarang luar biasa. Saya mau berkata kepada saudara, mulai dari itu saya sadari Tuhan luar biasa tidak pernah merancangkan rancangan-rancangan kecelakaan. Tapi rancangan masa depan penuh dengan harapan. Makanya Yeremia 29 ayat 11 berkata, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan yang membawa engkau kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Tahu Bapak Ibu, rata-rata pendeta yang saya tunjuk itu saudara, waktu saya baru bertobat itu, sekarang saya udah khotbah di gereja mereka. Saudara, apa yang saya mau katakan kepada saudara, saya jadi imam. Waktu saya baca saudara ini, saudara lihat baik. Bagaimana anak kita punya bobot, bagaimana anak kita punya wibawa. Kalau kita tidak menjadi orang tua yang berbobot dan berwibawa. Halo, kita cerita iman saudara sama anak kita, gak bisa. Pak jarak saya 6 jam sama Jerman. Jadi tiap malam setengah 1 malam saya tidur bu. Doa dulu sama anak saya yang di Jerman. Karena beda kita 6 jam. Saya bisa gak hadir di rumah, tapi mereka merasakan atmosfer saya. Merasakan atmosfer bapaknya ada di tengah-tengah mereka. Pagi-pagi kami punya power statement, royal family, pray every day, respect with parent, respect with teacher, study every day, loyal and forgiveness with friend. Tiap pagi kita katakan saudara, kenapa saudara? Lihat baik, ternyata saudara bagaimana saudara? Anak-anak saudara mereka mau meyakinkan temannya, mereka mau saudaraku yang kasih, membawa firman, membawa Injil kepada temannya. Kalau tidak mempunyai bobot ilahi. Makanya saya tulis sini Pak, gini Pak. Wibawa ilahi, bobot dari suatu berita yang disampaikan paralel dengan wibawa dan bobot dari sepembawa berita. Sehingga berita tersebut dapat meyakinkan dan membangun iman orang lain. Halo bapak-bapak, kenapa kamu susah banget bicara sama anak kamu, betul gak? Karena apa? Di depan anakmu kamu gak berbobot. Saudara saya tanya tadi Pak Gatot ini live gak? Enggak katanya. Saudara tahu gak? Ya, kenapa saya tanya?
Saudara, jangan-jangan Pak, saya berkhotbah jago di sini, betul nggak? Tapi anak saya waktu nonton di luar, nonton saudaraku yang kekasih, nonton live ini, dia berkata begini. Banyak bacot. Di rumah nggak kayak gitu tuh, Elon Musk. Nggak ada wibawa Pak. Nah saudara perhatikan baik, sekali lagi saya bacakan kepada saudara. Bobot dari suatu berita disampaikan paralel dengan wibawa dan bobot dari pembawa berita. Sehingga berita tersebut dapat meyakinkan, membangun iman orang lain. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kenapa sampai sekarang kita masih percaya sama Yesus? Karena Yesus punya bobot keilahiannya, betul nggak? Karena Yesus memang Tuhan. Nah saudara, sekalipun dihujat Bapak Ibu yang kasih, bukan Tuhan Yesus yang kehilangan wibawa. Bukan Tuhan Yesus yang kehilangan kemuliaan. Masalahnya saudara, bobot dan wibawa kita, bobot wibawa Allah yang ada dalam kita maksud saya, itu yang gak bisa dibaca orang lagi, betul gak? Halo, diberkati hari ini, amin. Halo anak-anak muda, saya mau berkata kepada kamu sayang. Pulang dari tempat ini bilang sama papa, mama, pa, tingkatkan wibawa dan bobot dalam rumah tangga kita. Saya mau meyakinkan teman-teman saya. Pak, jodoh di tangan Tuhan ya, anak-anak kita. Tapi ternyata saudara, saya melihat, saya pelajari pelan-pelan. Saudaraku yang kekasih, ya. Orang tuanya saudaraku yang kasih gimana stylenya. Juga saudaraku yang kekasih mengambil andil bagaimana saudara laki-laki yang mendekati anak perempuannya, betul gak? Nangkap gak saudara? Anak-anak muda, kenapa teman kamu kalau ngobrol sama kamu masih berani bilang anjay lo? Jangan-jangan kamu gak punya wibawa saudara, gak punya karisma di depan dia, betul gak? Saya pulang ke Pematang Siantar, Bapak Ibu, gak ada yang berani saya ngajak saya minum lagi. Dulu waktu baru bertobat saya dikatain Bu. Kalau gitu nyampe saudara di Pematang Siantar, dikatai orang, woi pendeta. Sekarang saudara, mereka yang menyesuaikan panggilannya kepada saya. Shalom Pak Pendeta. Kenapa saudara? Ada bobot ilahi yang mereka lihat, betul gak? Ingat, masa lalu tidak bisa kita hapus, tidak bisa kita perbaiki. Yang kita bisa perbaiki adalah masa depan. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Nah saudara perhatikan baik. Jadi saudara membangun kolaborasi. Karena saya catat begini saudara. Sekolah untuk menjadi pembawa generasi. Sekolah untuk menjadi generasi pembawa pesan. Dimulai daripada kolaborasi antara keluarga dan komunitas yang sehat. Dan sehati, betul gak? With the power of unity together we can. Makanya saudara lihat ya. Yoel 2:28, setelah itu kelak semua orang kulimpahi dengan rohku, maka putra putrimu akan menyampaikan pesan-pesanku, orang tua-tua di antaramu akan mendapat mimpi, penglihatan akan diberikan kepada pemuda-pemudi. Tuhan mencurahkan roh yang sama kepada generasi muda, kepada generasi tua, kepada generasi yang sedang, kepada keluarga muda, kepada keluarga tua. Roh yang sama dicurahkan ketika kita percaya dengan hati, mengaku dengan mulut. Tapi masalahnya begini, iblis saudara tahu bahwa Tuhan kita konsentrasi dengan keluarga. Kalau sehati keluarga kita, maka anak-anak kita akan menjadi pembawa-pembawa pesan. Makanya yang dihancurkan di rumah tangga apa? Kolaborasinya, betul gak? Supaya jangan apa? Pak, supaya jangan anak-anak kita dipakai Tuhan menjadi apa? Penyampai pesan Tuhan. Nangkap sampai sini Bapak Ibu? Hati-hati bapak-bapak loh. Makanya saya bilang sama bapak-bapak, ibu-ibu coba angkat tangannya. Kalau kamu malam-malam marah, suami kamu pulang, tapi marah demi kebaikan, gak apa-apa Bu, teruskan. Bapak-bapak, bersyukurlah kalau istrimu masih marah kalau kamu pulang malam. Kalau main judi lagi, mabok lagi, baru main perempuan. Bersyukur kalau kamu masih dimarahi. Gitu kamu nyampe dibilang, papa dari mana papa? Bersyukur. Yang paling ngeri kalau istrimu gak marah lagi. Tapi dia doa di samping ranjang. Dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sih cinta sama suamiku Tuhan. Aku sayang sama suamiku Tuhan. Tapi aku tahu Tuhan, Engkau lebih cinta, lebih sayang sama dia. Ambil dia Tuhan, mati kau. Nah, bersyukurlah. Saudara perhatikan, saudara ini yang mau dihancurkan. Wordsmeni katakan saudara. Wordsmeni katakan saudara, ya coba perhatikan, Tuhan kita itu konsentrasi, bukan wordsmeni yang katakan, dia mengulangi karena Alkitab berkata demikian. Di Kejadian ada mandat saudara, berkuasa, beranak cucu, saudara yang kasih, penuhi bumi, betul gak?
Saudara, Maleaki berkata apa? Dia membenci perceraian. Kitab saudaraku yang kasih perjanjian baru, saudaraku yang kekasih, lihat baik saudara, dibuka saudara dengan silsilah Yesus. Ditutup kitab Wahyu dengan apa? Perkawinan anak domba. Tuhan kita konsentrasi dengan keluarga. Karena cuma 2 lembaga yang diciptakannya. Yang pertama keluarga, yang kedua gereja. Makanya setan tahu saudara, Tuhan kita konsentrasi dengan gereja dan keluarga. Maka yang coba dipecahnya kolaborasinya apa? Keluarga dan gereja. Lihat, halo pengerja-pengerja, kamu gesekan sama siapa? Pak Gembala, betul gak? Betul? Kalau Pak Gembala udah lain jalannya, langsung saudara jemaat bilang apa? Jasnya dari perpuluhan kita. Betul gak? Tahu gak? Apalagi Pak Gembala jalannya udah gini. Saudara, betul gak? Wih, udah gaya jalannya sekarang. Gembala lu bukan lagi gaya, bisolan. Ibu Gembala saudaraku yang kasih nyembah. Kelihatan jam tangannya. Langsung jemaat bilang, uang pembangunan. Kami pijakannya rawan Pak pendeta-pendeta ini. Kita dibenturkan oleh iblis, betul gak? Kami pijakannya rawan Pak. Betul nggak? Kalau kami perutnya besar, dibilang, pelayanan belum maju, perut udah maju. Kalau kurus dibilang nggak punya iman. Naik mobil bagus dibilang nggak berpadan dengan yang ada. Pengennya jemaat-jemaat ini saya datang dari Bekasi naik sepeda sampai sini mati, betul nggak? Bilang sama samping kiri kanan, dari ketawamu senang banget kau pendeta mati bilang. Nah nggak saudara? Kan serba salah, istri cantik. Istri jelek dibilang gak punya selera. Istri cantik, dikuasai hawa nafsu bapak ini, betul gak? Keserba salah saudara, betul gak? Nah Pak, kita diampruki, dibenturin. Kamu gak setuju sama gembala, gak setuju sama saudaraku yang kekasih. Saya mau berkata kepada saudara, kalau engkau saudaraku yang kekasih, udah mencoba kamu berkata, kalau gak ada aku, gak bisa gereja ini jalan. Saudara lihat baik, engkau memberikan sesuatu, engkau pikir menolong Tuhan, itu salah. Pak, makanya saya katakan, engkau mengembalikan persepuluhan, engkau memberikan ucapan syukur, engkau memberikan persembahan. Pak, bukan persembahannya dulu saudara, tapi apa? Hatimu dulu yang bow down, betul gak? Orang Majus Bapak Ibu yang kasih waktu datang mempersembahkan sesuatu, persembahkan sesuatu dulu apa tersungkur dulu mereka? Tersungkur dulu Pak. Kenapa kamu sombong saudara? Karena waktu memberikan sesuatu, hatimu gak tersungkur. Hatimu gak to bow down. Hatimu gak syakah. Tahu syakah Bapak Ibu yang kekasih? Syakah itu jidatnya saudara. Jidatnya ke lantai. Makanya jidatnya berbekas. Kenapa saudara? Nah saudara, yang mau dihancurkan daripada kita kolaborasi ini. Kewajiban kita yaitu mengembalikan saudaraku yang kasih apa? Bobot keluarga. Siapa yang gak kenal Imam Eli? Saudara, saya gak usah bacakan ini ya. Ayatnya ya, supaya cepat. Siapa yang gak kenal Imam Eli saudara? Waktu saudaraku yang kasih tabut Allah dicuri, anaknya mati saudaraku yang kasih. Istri daripada anaknya Pinehas saudara, yaitu melahirkan, namanya diberikan Ikabod. Ikabod apa saudara? Yaitu apa? Telah lenyap kemuliaan Allah dari Israel. Karena tabut Allah sudah dirampas oleh karena mertuanya dan suaminya. Eli imam, anaknya dipromosikan saudara, menjaga yang namanya tabut Allah, betul gak? Jago banget bapak ini mempromosikan. Saudara yang kedua, ada yang namanya saudaraku yang kekasih Samuel. Siapa Samuel saudara? Anak rohani daripada Eli, betul gak? Sama kejadiannya Pak. Dia punya anak yang namanya Yoel dan Abia. Saudara, hancur juga kayak Hofni dan Pinehas. Haleluya. Dikatakan apa saudara? Lihat baik. Dikatakan apa? Tetapi bangsa itu menolak mendengar perkataan Samuel. Mereka tidak, harus ada raja atas kami. Ditolak anaknya hakim-hakim. Pak boleh maju gak semua Pak? Pak maju Pak. Ya, maju semua. Haleluya. Oke, saya butuh pengerja yang baju-baju merah. 3 lagi. 1 perempuan. 4 lagi. 1 perempuan. Saudara asik ya. Seperti ini ya. Bilang sama samping kiri kanan. Enggak, boleh diundang lagi kok pendeta ini bilang. Oke, sini Pak. Ke tengah Pak. Ini Imam Eli. Ini Samuel. Ini cuma ilustrasi Pak ya. Kalau nanti berhasil persembahan kasihnya bagi 2 kita. Ini saudaraku yang kekasih Imam Eli. Sorry Pak, Bapak di sana, Bapak di sini. Ini Samuel. Tahu saudara, saya mau berkata begini. Kalau Samuel ini bertemu dengan Imam Eli setelah dia besar, wajar dia rusak. Dan saudaraku yang kekasih, anak-anaknya rusak. Betul gak?
Wajahnya memang rusak. Enggak Pak? Tapi ini ketemunya, Samuel kan ketemunya dari kecil sama Eli, betul enggak? Samuel punya 2 anak, Yoel dan Abia. Sorry Pak ya, maaf ya, saya pegang-pegang Pak ya. Eli mempunyai 2 anak saudaraku yang kekasih, yaitu saudaraku yang kasih Hofni dan Pineas. Merah saudara. Mereka saudara berzina saudaraku yang kasih di tempat ibadah. Saudara mereka makan saudaraku yang kasih persembahan-persembahan. Tahu saudara, satu ketika saudara, waktu Eli saudara tahu bahwa tabut saudaraku yang kasih diambil orang Filistin, datang orang melapor kepada dia, Pak, tabut diambil orang Filistin, anak-anak gua gimana? Mati Pak, 2-2, betul nggak? Imam Eli mati juga saudara. Waktu sebelum saudaraku yang kekasih, lihat baik, waktu menantunya, sorry ya Bu, waktu menantunya, istri Hofni dan Pineas, mendengar mertuanya meninggal dan suaminya meninggal, dia melahirkan karena lagi hamil tua. Nah saudara, melahirkan saudara, lahirlah saudaraku yang kekasih namanya Ikabod. Nangkap? Disitulah hilang kemuliaan Israel saudara. Karena tabut dirampas. Tabut dirampas karena siapa? Karena Samuel dan, karena siapa? Imam Eli dan anak-anaknya. Saya mau berkata, keluarga yang separuh ini aja Bapak Ibu yang kasih, udah menghilangkan bobot dan kemuliaan Tuhan atas Israel. Betul nggak? Yang paling sedih apa Pak? Mau saya ceritakan. Kok diulangi ini lagi, betul nggak? Kok ini nggak belajar dari ini, betul nggak? Pak nangkap nggak kira-kira Pak? Bisa ngikutin saya? Siapa di sini yang bisnis handphone, terus Bapak bisnis handphone lagi karena ngelihat bosmu, betul nggak? Kan harusnya lebih baik usahanya, betul nggak Pak? Kok ini nggak ngikutin? Yang ini ditolak oleh Tuhan anaknya, dimatikan oleh Tuhan, ditolak oleh Tuhan. Ini ditolak oleh bangsa Israel anaknya. Hancur nggak Pak? Ternyata dari keluarga ini bisa hilang kemuliaan satu bangsa. Apa yang kita ambil hari ini saudaraku yang kasih? Jago khotbah loh, jago ngajar. Takut saya Pak, kita beribadah dan segala macam, cuma melakukan yang namanya retorika ibadah dan agama, betul gak? Jago ngajar, jago khotbah, jago meyakinkan orang, anaknya hancur semua Pak. Kenapa saudara? Maafkan Bapak Ibu yang kasih, tolong PowerPoint saya. Ini yang saya katakan, triggernya Pak sederhana Pak. Kesalahan-kesalahan anak yang mengalami pembiaran akan bertumbuh menjadi apa? Karakter. Kan dari kecil gak diurus nih Pak. Ini sibuk pujian penyembahan Elinya, betul gak? Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, semanifestara. Sibuk Pak. Anaknya hancur saudaraku yang kasih. Nangkap saudara? Ini juga sibuk Pak, jago banget mempromosikan saudara. Dipromosikan anak-anaknya jadi hakim, tapi ditolak oleh bangsa Israel. Ini juga Eli, jago banget mempromosikan anak-anaknya jadi orang-orang penjaga rumah ibadah pelayan. Tapi lihat, kedua-dua hanya hancur. Karena apa? Dari kecil, saudaraku yang kasih, ada kesalahan-kesalahan yang mengalami pembiaran akan bertumbuh menjadi karakter. Jangan coba-coba gak selesaikan masalah di rumahmu sekecil apapun Pak. Karena itu akan menjadi pembiaran, betul gak? Nangkap sampai sini? Nangkap Bapak Ibu? Saya mau berkata, apa yang kita ambil dari hikmah ini saudara? Saudaraku yang kekasih, mari kita berikan tepuk tangan kepada orang berdosa-berdosa ini saudara. Silakan kembali orang berdosa. Saya undang pemain musik. Kita diberkati semua, amin. PowerPoint saya. Kesalahan yang diulangi lebih dari sekali keputusan. Kesalahan yang diulangi lebih daripada 2 kali kebiasaan. Kesalahan yang diulangi lebih daripada 3 kali karakter. Waktu kecil anak-anak saya gak ada yang terlewatkan saudara. Semua kami bereskan. Makanya waktu mereka besar, puji Tuhan Pak. Kalau dipanggil pun ke sekolah saudaraku yang kasih. Kami hanya mendengarkan prestasi anak kami. Nanti sore bagus editnya ini ya. Jangan dibilang orang, Bapak ini gak menceritakan Tuhan, menceritakan dirinya sendiri aja. Ya. Ada sekarang orang-orang yang gak suka dengar kesaksian saudara. Hati-hati loh saudara. Ada khotbah-khotbah sekarang pengajaran gak setuju dengan kesaksian saudara. Kesaksian pengkhotbahnya. Saya mau berkata kepada saudara. Curigailah pengkhotbah kalau gak ada kesaksiannya, betul gak? Jangan-jangan dia gak menghidupi firmannya. Keluarganya gak menghidupi.
jago ngajar. Dari kecil anak saya, saudara. Tidak ada, saudara, masalah yang sepele. Kami selesaikan. Supaya mereka tahu, saudara. Kenapa, saudara? Halo, anak-anak saudara. Kalau kita, saudara, biarkan mereka punya kesalahan. Itu piala bagi dia. Dan dia akan teruskan. Ingat tadi, kesalahan sekali, saudaraku yang kasih. Ingat baik. Akan membuat saudaraku yang kasih keputusan. 2 kali, saudara menjadi kebiasaan. Tapi 3 kali menjadi karakter. Apa yang didengar akan jadi tindakan, tindakan akan jadi kebiasaan, kebiasaan akan menjadi habit, habit akan menjadi attitude. Maka dia tidak memiliki yang namanya positive mental attitude. Haleluya. Amin, saudara. Saudaraku yang kasih bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mau berkata, karakter saudara, ada hereditas, faktor yang mempengaruhi karakter. Pastikan regenerasi anak-anak kita, saudaraku yang kasih. Ini yang tidak bisa dihindari, ada namanya hereditas. Bapaknya jahat, saudaraku yang kasih, ya. Gen itu ada. Yang bisa memulihkan apa, saudara? Regenerasi, pertobatan dan lahir baru, betul gak? Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Message for father. Baca baik-baik, 2, 3, ya. Pengajarannya, sama-sama baca, 2, 3 ya. Bapak-bapak saja, bapak-bapak saja. 2, 3 ya. Lebih keras bapak-bapak, lebih keras. Lebih keras lagi bapak-bapak, 2, 3 ya. Pengajarannya akan mempersatukan lagi para ayah dengan anak-anaknya. Sehingga mereka menjadi sehati dan sepikiran. Karena mereka akan tahu bahwa kalau mereka tidak mau bertobat, aku akan datang dan menghancurkan tanah mereka sama sekali. Pak, boleh gak ada yang kasih pendapat bapak-bapak sama saya? Apa yang salah dengan Imam Eli dan Samuel? Apa yang salah dengan mentor ini dan orang yang dimentor ini, betul gak? Kenapa keluarganya dua-dua, saudaraku yang kasih, ditolak? Ditolak Tuhan satu, ditolak bangsa Israel satu. Sederhana, Pak. Imam Eli jago ngajar, meyakinkan orang. Samuel adalah influencer. Tapi saudara, saya mau berkata kepada saudara, satu saudara mereka yang tidak tahu. Apa, saudara? Cara memasukkan pengajarannya ke hati dan ke pikiran anaknya, betul gak? Makanya mereka tidak bisa bersatu. Saudara, mereka melayani bersama, berjalan bersama, tapi tidak memiliki nilai-nilai yang sama. Saya dari kecil Kristen, Bu. Mama saya para hari Kamis. Tiap hari Kamis nyanyi, oh, papa saya baik, tentara, narkoba anaknya. Umur 29 tahun baru Kristen benar saya. Baru tahu ke gereja. Kalau enggak malam Natal doang ke gereja. Itu pun saudara udah mabok, saudaraku yang kasih, datang ke gereja. Makanya di Sumatera sana, saudara, kalau besok mau Natal, malamnya saudaraku yang kasih, malamnya orang dari Gede Tuak mabok, itu tidur di gereja. Karena besoknya tempat duduk gak dapat, Pak. Tidur di depan gereja dia. Pendetanya bilang, hei, pagi-pagi waktu dibuka gerejanya, pendetanya bilang, ngapain kamu tidur di sini? Orang mabok itu memandang pendetanya dan berkata, salahkah kalau aku tidur di rumah bapakku? Pendetanya bilang sama orang maboknya, apakah kamu Tuhan Yesus? Orang maboknya memandang pendetanya dan berkata, bukan aku yang mengatakannya, tapi engkau yang mengatakannya. Orang mabok loh. Lewat polisi, saudara. Langsung digari, saudara. Dia berkata kepada pendetanya, saudara, orang mabok ini, sudah tiba saatnya anak manusia disesah dan disiksa, katanya, saudara. Haleluya. Enggak ya, cuma ilustrasi, saudara. Lihat baik, saudara. Eli jago ngajar, tapi nggak bisa memasukkan pengajarannya ke hati dan pikiran anak. Makanya yang masalah di mereka apa, Bu? Yang masalah di mereka apa? Mereka tidak sehati dan sepikir. Padahal Filipi 2 ayat 5 berkata apa? Hendaklah kamu bersama memiliki apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Jadi di rumah sekarang saya mau berkata, bukan susu yang terbaik. Anakmu oke bodinya, tapi imannya stunting. Yang perlu saudara dituangkan di rumah, bukan vitamin saja, tapi apa? Hati dan pikiran Kristus. Itu yang bisa mempersatukan. Halo? Efesus berkata apa, saudaraku yang kasih? Bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Didik mereka. Dengan apa, saudaraku yang kasih? International school, kuliah internasional atau ajaran Tuhan dan nasihat Tuhan. Berapa banyak di antara kita? Coba lihat. Coba nanti ngumpul bapak ibu yang kekasih sama teman-temanmu. Apa yang diceritakan? Iman anaknya atau sekolah anaknya? Atau pencapaian anaknya? Gitulah, Bu. Anak saya sekarang sekolah. Di mana? Di UPH. Uang papa habis.
Anak ibu di mana? Ini sebentar lagi mau ke luar negeri nih. Bangga banget. Saudara, saya pesan sama anak saya yang ke Jerman. Kamu diutus ke Jerman karena kita pernah punya utang sama Jerman. Apa utang kita sama Jerman? Jerman pernah mengutus misionarisnya kemari, betul nggak? Sekarang Jerman seperti ini, betul nggak? Kita harus balas, kita menjadi duta Tuhan ke sana. Anak saya yang dokter, saya bilang, saudara, sayang, kalau kamu nyuntik orang, doakan dulu mereka. Supaya waktu mereka nanti sembuh, yang dia ingat bukan saudara merek suntikanmu sama obatnya, tapi siapa? Yesus yang mereka ingat menyembuhkan. Karena dia adalah Yehova Rafa. Kita cerita bapak dari tadi ya, ibu-ibu senang banget kayaknya. Terus pak. Kayaknya wajahnya puas banget ini ibu-ibu. Dia niaya. Kalau ada message for father, maka ada message for mother. Ibu-ibu baca, silakan. Bapak-bapak bilang, wah. Yuk baca ibu-ibu, 2, 3 ya. Ia memberi, membuka mulutnya dengan apa? Hikmat dan pengajaran. Yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya dengan apa? Apa? Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat demikian, tetapi engkau melebihi mereka semua. Ayat 30-nya mau kita baca enggak? Ayat 30-nya mau kita baca enggak perempuan-perempuan? Perlu dibaca nggak? Laki-laki bilang, perlu pak. Dendam banget. Ayo laki-laki yang baca, 2, 3 ya dengan keras. Laki-laki baca, perempuan diam. Laki-laki baca, 2, 3 ya. Ada bapak-bapak, kemolekan. Yuk baca, 2, 3 ya. Kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut Tuhan dipuji-puji. Halo istri-istri, perempuan-perempuan. Jangan lebih konsentrasi sama skincare daripada kewajibanmu dalam rumah tangga. Bapak-bapak, jangan lebih konsentrasi dengan hobimu daripada tanggung jawabmu sebagai imam. Istri-istri kamu penolong. Saya mau berkata kepada saudara, maka kalau saudaraku yang kasih message for father, for mother ini, kita tahu dan kita belajar dari Imam Eli dan Samuel, keluarga kita akan ditolong Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Mari saudaraku yang kasih, angkat tanganmu saudara. Angkat tanganmu saudara. Angkat tanganmu, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada kasih-Mu bagi kami Engkau segalanya. Bapak Ibu, waktu kita menikah enak banget, tahu nggak? Masih ingat nggak waktu baru menikah? Nyanyinya apa? And today I will walk with my hand in God. Today I will trust in Him and not be afraid. Tahu saudara, yang perempuan sambil jalan, saudaraku yang kasih nangis, betul nggak? Kita pikir dulu manja banget. Padahal saya baru tahu sekarang saudara, dia berpikir berapa lama tahan ini rumah tangga, betul nggak? Bersatu banget kita saudara. Janji nikah kita apa? Saat susah dan senang, kelimpahan saudara dan kekurangan, sehat atau sakit saudara. Mana sekarang? Kalau waktu banyak uang berjuang bersama-sama, itu biasa pak. Ada anak yang ditanggung jawabi kepada kita, itu generasi. Ada anak muda di sini yang datang sama papa mamanya sekarang. Bergerak anak-anak muda, dekatin papa mama. Anak-anak muda, dekati papa mama. Dekati papa mama, cepat. Dekati papa mamanya. Suami-suami pegang istrimu. Pastikan memang itu istrimu. Susah kan saudara? Lihat, kita gak terbiasa. Disuruh megang aja saudaraku yang kasih gak terbiasa, betul gak? Karena memang gak biasa. Saya tiap pagi bilang sama istri saya, I love you. Karena terbiasa. Tiap pagi selesai didoakan, saya bilang I love you saudara.
Amin saudara. Anak-anak datangi papa mama. Mari saudaraku yang kasih, kembalikan bobot ilahi di rumah tangga kita. Karena apa? Waktu kamu menyampaikan firman Tuhan, bobot itu yang bisa dipercaya dan meyakinkan orang lain. Mari sama-sama bangkit berdiri. Suami istri peluk anakmu. Haleluya, haleluya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Pak Gatot akan mendoakan keluarga-keluarga. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapak, Ibu, Saudari, mari kita arahkan hati kita pada satu pribadi yang begitu mulia, begitu luar biasa, begitu tinggi, begitu agung, begitu besar. Dan pribadi yang begitu besar, mulia, agung ini ada di tengah-tengah kita saat ini. Yaitu Allah yang kita panggil Bapa, yang kita kenal dalam nama Yesus. Pada awalnya Tuhan memberikan rancangan yang begitu mulia, begitu indah bagi manusia dan juga bagi keluarga. Dan hari ini Tuhan mau mengembalikan rancangan yang semula itu kepada setiap kita, kepada setiap keluarga, supaya setiap kita kembali memiliki kemuliaan Allah, gambar dan rupa Allah, dan setiap keluarga juga kembali kepada rancangan Allah semula, menjadi keluarga yang ilahi. Tuhan Bapa di surga, saat ini hamba berdoa bagi setiap pribadi-pribadi yang ada. Setiap laki-laki, setiap suami, setiap bapak, setiap perempuan, setiap istri, dan setiap ibu. Dan juga setiap laki-laki dan perempuan yang adalah anak. Hamba berdoa ya Tuhan, kembalikan hati mereka kepada rancangan yang semula ya Tuhan. Penuhi hati mereka Tuhan dengan apa yang sudah Engkau nyatakan, berikan, sediakan bagi mereka semua ya Tuhan. Supaya mereka benar-benar memiliki kesadaran akan Engkau ya Tuhan. Bahwa kami semua Tuhan diciptakan dengan kemuliaan Allah. Dan juga hamba berdoa untuk setiap suami-suami memiliki kasih akan istrinya. Dan istri memiliki pendudukan diri kepada suaminya. Dan orang tua memiliki penghormatan, mendidik, mengajar anak-anak dalam takut akan Tuhan. Dan juga anak-anak memiliki penghormatan, patuh, tunduk kepada orang tua. Sehingga setiap keluarga-keluarga menjadi keluarga-keluarga yang harmonis. Karena setiap anggota keluarga tahu akan peran dan fungsinya. Dan berfungsi dengan maksimal. Sehingga setiap keluarga-keluarga diberkati. Segala berkat yang Tuhan sudah sediakan tercurah atas setiap keluarga-keluarga tempat ini ya Tuhan. Dan setiap keluarga-keluarga dipulihkan. Setiap keluarga-keluarga dimenangkan, bangkit. Maka gereja ini juga dipulihkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, menegur kami, menguatkan kami Tuhan. Terima kasih juga untuk hamba-Mu Pak Royal Tuhan yang sudah Engkau utus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami berdoa, Engkau terus memberkati beliau ya Tuhan. Juga istri dan anak-anaknya Tuhan. Pelayanannya Tuhan, apapun yang dikerjakan, Engkau yang buat berhasil ya Tuhan. Dan Tuhan,
kami mau ambil komitmen. Mulai hari ini Tuhan, kami akan fokus kepada keluarga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang diberkati bisa lambaikan tangan. Beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi terima kasih untuk pelayanannya Bapak Pendeta Royal Purba. Tuhan Yesus memberkati. Terus dipakai memuliakan nama Tuhan dalam pelayanannya. Keluarga juga diberkati. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan memberi untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Mari kita akan persiapkan persembahan yang terbaik, bisa juga melalui QRIS ataupun kotak yang tersedia. Sama-sama kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Biar itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami tahu harus melakukan yang terbaik. Kami bisa semakin dididik, bertumbuh lebih lagi dalam kebenaran firman Tuhan. Menjadi orang tua, menjadi pria, menjadi wanita yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Satu hal kami mau memberi dengan penuh sukacita. Karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu menyediakannya buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus berkati. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir saat hati bersyukur. Mari katakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya kita akan ada pengumuman multimedia, persilakan. Shalom jemaat yang terkasih, selamat datang di GBI Sungai Yordan Roksimas. Bersama saya Daniel J. Sirubim, berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sugeng Prasetyo. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk sebanyak-banyaknya membawa jiwa beribadah bersama di minggu mendatang. Mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk bisa bersama belajar firman Tuhan dalam pendalaman Alkitab yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 28 November 2024 dengan tema Yohanes 20-21 dengan pembicara Bapak Pendeta Bun Mintat MTH. Info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Trivena. PPW bulan ini akan diadakan pada hari Rabu 6 November 2024 jam 7 malam via Zoom dengan tema Ada Gerakan Roh Allah di Sini. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Alkitab berkata,
usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Yang artinya kota atau negara di mana kamu tinggal. Doakan kota atau negara itu. Sebab kesejahteraan kota atau negara itu adalah kesejahteraanmu. Kita tinggal di kota-kota negara Indonesia. Kita harus mengusahakan kesejahteraannya. Dan kita harus mendoakan kota-kota dan negara Indonesia agar sejahtera. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita semua. Kita akan memasuki pilkada serentak 2024. Dan pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru. Karena itu, saya mengajak agar seluruh umat Kristiani ikut berdoa dalam acara Indonesia Berdoa pada 15 November 2024. Kita berdoa agar Indonesia diberkati Tuhan. Para pemimpin yang terpilih melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. But kita merasa kesepian. Kenapa? Karena rasa. Kesepian itu perasaan. Tidak dicintai. Tidak penting. Tidak dipedulikan oleh seseorang. Ayo perbaiki rasa kita. Saya mau kasih tahu kabar gembiranya ya. Hanya ada satu pribadi. Mengisi kekosongan hati kita yang besar. Yang tidak pernah bisa dipenuhi oleh manusia manapun. Dan hanya satu-satunya yang bisa memenuhi hati kita adalah Tuhan. Saya merasa sendiri, sebab apa? Teman-teman membuli dia, yang nggak ada yang mendukung, yang nggak ada yang bantu, semuanya sendiri. Ya manusiawi pasti nggak bisa terima Kak, tapi ya puji Tuhan karena selalu dicekoki sama firman Tuhan gitu ya. Itu yang mungkin membuat saya tuh cara pandangnya berubah. Terutama sekali, jagalah hatimu, karena hatimu mempengaruhi apa? Segala sesuatu dalam hidupmu. Saudara, saya mau bacakan kepada saudara. Ya, yang terutama sekali. Berarti kalau Alkitab berkata yang terutama sekali, saudara yang kasih perhatikan. Kenapa harus hati saudara yang kita jaga? Karena ini adalah ruang kendali yang bahasanya dikatakan adalah topos. Kalau rusak ruang kendali kita, maka habislah kita. Apapun yang kau tulis, aku mau berkata kalian yang dapat hikmat daripada Tuhan saja, nggak ada yang kiranya semua proses kalian juga bisa membuat jalannya acara jadi lebih baik aja. Itu menjadi pegangan bagi hidup kami menuju masa depan kami yang gilang gemilang itu. Penghiburan, kekuatan serta pimpinan dari Allah Roh Kudus
kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Demikian info sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi dan pengumuman untuk kegiatan sepekan. Sebelum kami akhiri ibadah kita pada siang hari ini, apakah ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir untuk beribadah di tempat ini? Mungkin kanan kirinya lihat, oh ada ya. Ya, kita berikan sorak-sorai salam kanan kirinya. Selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Dan kalau mungkin belum ada tempat untuk beribadah secara tetap dan rutin, tempat ini terbuka untuk beribadah. Untuk kakak, ibu atau bisa beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita siap menerima doa berkat. Kita tetap percaya, tetap berharap pada Tuhan. Karena pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tetap semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali Yesus, selamanya Tuhan Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Harapannya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Sekali lagi, sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Kata kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat siang, selamat hari Minggu.